Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Dorin San Kamil dari kelas 5E dan perwakilan dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul Manusia, Lingkungan, dan Sumber Penghidupannya. Manusia, lingkungan, dan sumber penghidupannya. Nah, pertama-tama mari kita mengetahui apa itu pengertian manusia dan lingkungan. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya, yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, mati, dan seterusnya, serta terkait juga dalam berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik, baik itu positif maupun negatif. Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan real. Nah, selanjutnya adalah kolerasi antara manusia dengan lingkungan. Yang pertama ada pengertian ekologi. Ekologi terdiri atas dua suku kata Yunani, yaitu eikos yang berarti rumah tangga dan logos yang berarti firman atau ilmu. Jadi secara harfiah, ekologi berarti ilmu kerumah tanggaan. Ilmu ini juga mirip dengan ekonomi. Secara harfiah berarti ilmu dan aturan rumah tangga. Nomos adalah bahasa Yunani yang berarti hukum atau aturan. Memang dalam ekologi banyak terlibat ekonomi dan sebaliknya. Dalam ekonomi banyak dibicarakan materi ekologi, meskipun seringkali nama ekologi tidak disebut. Nah, kita mengenal beberapa definisi dalam ekologi. Misalnya, ekologi ialah cabang biologi yang mempelajari hubungan timbal balik manusia dengan lingkungannya. Ada ekologi ialah studi ilmiah tentang interaksi yang menentukan penyebaran dan kepadatan makhluk hidup. Terus, ekologi adalah biologi lingkungan. Bertolak dari definisi, ekologi ialah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Maka kita dapat mengambil sudut pandang ekologi untuk membahas kajian manusia dan lingkungan dengan disokong oleh segi kepentingan manusia, yaitu oleh manusia untuk manusia. Pendekatan ini disebut pendekatan antroposentris. Bahasa Yunani antropos berarti manusia. Ada ilmu yang disebut sosiologi manusia dan ada ilmu ekologi manusia. Dan selanjutnya adalah lingkungan hidup manusia. Manusia hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan alam dan sosial budayanya. Dalam lingkungan alamnya, manusia hidup dalam sebuah ekosistem, yakni suatu unit atau satuan fungsional dari makhluk-makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam ekosistem terdapat komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik pada umumnya merupakan faktor-faktor lingkungan yang memengaruhi makhluk-makhluk hidup, diantaranya 1. Tanah yang merupakan tempat tumbuh bagi tumbuh-tumbuhan, di mana tumbuhan memperoleh bahan-bahan makanan atau mineral-mineral untuk memenuhi kehidupannya. Tanah ini juga merupakan tempat tinggal bagi manusia dan hewan-hewan. Yang kedua ada udara atau gas-gas yang membentuk atmosfer. Oksigennya diperlukan untuk bernafas, gas karbon dioksidanya diperlukan tumbuhan untuk proses berfotosintesis. Termasuk juga gas-gas yang kemudian larut dalam air yang diperlukan oleh makhluk yang hidup di dalam air. Yang ketiga ada air, baik sebagai tempat tinggal makhluk-makhluk hidup yang tinggal di dalam air, maupun air yang berbentuk sebagai uap yang menentukan kelembapan dari udara, yang besar pengaruhnya bagi banyaknya makhluk hidup yang hidup di darat. Yang keempat ada cahaya. Nah, terutama cahaya matahari banyak mempengaruhi keadaan makhluk-makhluk hidup. Dan kelima ada suhu atau temperatur, merupakan juga faktor lingkungan yang sering besar berpengaruh terhadap kebanyakan makhluk-makhluk hidup. Nah, kemudian berikut adalah komponen-komponen biotik. Produsen kelompok inilah yang merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan dari zat-zat anorganik, umumnya merupakan makhluk-makhluk hidup yang dapat melakukan proses fotosintesis. Termasuk kelompok ini adalah tumbuhan yang memiliki klorofil. Selanjutnya adalah konsumen, merupakan kelompok makhluk hidup yang menggunakan atau makan zat-zat organik atau makanan yang dibuat oleh produsen.
Nah, termasuk ke dalam kelompok ini yaitu hewan-hewan dan manusia. Selanjutnya ada pengurai, adalah makhluk hidup atau organisme yang menguraikan sisa-sisa atau makhluk hidup yang sudah mati. Oleh pekerjaan pengurai ini, zat-zat organik yang terdapat dalam sisa-sisa atau makhluk hidup yang sudah mati itu terurai kembali menjadi zat-zat anorganik. Dengan demikian, zat-zat anorganik ini dapat digunakan kembali oleh produsen untuk membentuk zat-zat organik atau makanan. Termasuk kelompok ini misalnya kebanyakan bakteri dan jamur-jamur. Nah, selain itu di dalam lingkungan terdapat faktor-faktor berikut ini, yaitu rantai makanan, yakni siklus makanan antara produsen, konsumen, dan pengurai baik di darat, laut, maupun udara. Nah, ada habitat di mana setiap jenis-jenis makhluk hidup memiliki tempat hidup tertentu dengan keadaan-keadaan tertentu. Terus ada populasi. Menurut batasan dalam ekologi, populasi adalah jumlah seluruh individu dari jenis spesies yang sama pada suatu tempat atau daerah tertentu dalam suatu waktu tertentu. Adapun faktor-faktor yang menentukan besarnya populasi adalah kelahiran menambah besarnya populasi, kematian mengurangi populasi, perpindahan keluar mengurangi populasi, sedangkan perpindahan ke dalam menambah populasi. Nah, selanjutnya komunitas. Semua populasi dari semua jenis makhluk hidup yang saling berinteraksi di suatu daerah disebut komunitas. Adapun biosfer adalah komunitas bersama-sama dengan faktor-faktor abiotik di tempatnya membentuk ekosistem. Ekosistem ini terdapat di seluruh permukaan bumi, baik di darat, laut, dan udara. Ekosistem ini berhubungan satu sama lain dengan tidak ada batas tegas antara satu ekosistem dengan ekosistem lainnya. Seluruh ekosistem di permukaan bumi inilah yang disebut dengan biosfer. Nah, selanjutnya adalah pengaruh manusia pada lingkungan hidupnya. Jika kita menelusuri kembali sejarah peradaban manusia di bumi ini, kita akan melihat adanya usaha dari manusia untuk menyempurnakan serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya demi kelangsungan hidup jenisnya. Pada awalnya manusia hidup mengembara dan mereka hidup dari hasil perburuan mereka. Kemudian manusia mulai mengenal tentang bercocok tanam dan memanfaatkan hasil panennya, dan akhirnya mereka hidup menetap dari hasil pengalamannya. Mereka yang mulai dapat bercocok tanam secara lebih baik. Manusia perlahan mulai menyesuaikan diri pada alam lingkungan hidupnya. Bahkan lebih daripada itu, manusia telah mengubah semua komunitas biologis di tempat mereka hidup. Perubahan alam lingkungan hidup manusia tampak jelas di kota-kota dibandingkan dengan di hutan rimba di mana penduduknya masih sedikit serta primitif. Perubahan alam lingkungan hidup manusia akan berpengaruh baik secara positif maupun secara negatif. Berpengaruh bagi manusia karena manusia mendapatkan keuntungan dari perubahan tersebut, dan berpengaruh tidak baik karena dapat mengurangi kemampuan alam lingkungan hidupnya untuk menyokong kehidupannya. Nah, selanjutnya ada sumber alam. Sumber alam dapat digolongkan ke dalam dua bagian, yakni sumber alam yang dapat diperbarui, renewable resources, atau disebut pula sumber-sumber alam biotik yang tergolong ke dalam sumber alam. Ini adalah semua makhluk hidup hutan, hewan-hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Sumber alam yang tidak dapat diperbarui, non-renewable resources, atau disebut pula sebagai golongan sumber alam abiotik. Yang tergolong ke dalam sumber alam abiotik adalah tanah, air, bahan-bahan galian, mineral, dan bahan-bahan tambang lainnya. Sumber alam biotik mempunyai kemampuan memperbanyak diri atau bertambah. Misalnya, tumbuhan dapat berkembang biak dengan biji atau spora, dan hewan-hewan menghasilkan keturunannya dengan telur atau melahirkan. Oleh karena itu, sumber daya alam tersebut dikatakan sumber daya alam yang masih dapat diperbaharui. Lain halnya dengan sumber daya alam abiotik yang tidak dapat diperbaharui dirinya. Bila sumber minyak, batu bara, atau bahan-bahan lainnya telah habis digunakan manusia, maka habislah bahan-bahan tambang tersebut. Memang benar di dalam bumi kini masih terjadi
pembentukan bahan-bahan tersebut, namun pembentukannya sangatlah lambat, sehingga apa yang dibentuk berabad-abad namanya hanya dapat mengimbangi apa yang kita gunakan selama 1 tahun, bahkan kemungkinan kurang dari itu. Selanjutnya adalah penggunaan sumber-sumber alam. Manusia memandang alam lingkungannya dengan bermacam-macam kebutuhan dan keinginan. Manusia bergulat dan bersaing dengan spesies lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini, manusia memiliki kemampuan lebih besar dibandingkan organisme lainnya, terutama pada penggunaan sumber-sumber lainnya. Selanjutnya ada pertanian dan tanah. Tanah merupakan topsoil. Tanah permukaan merupakan topsoil, mengandung kadar unsur-unsur bahan makanan yang begitu tinggi dan siap digunakan oleh tanaman. Dengan adanya kemajuan dalam bidang pertanian, penggunaan tanah untuk pertanian dapat digunakan secara efisien untuk meningkatkan hasil pertanian. Selanjutnya ada hutan pelindung dan hutan penghasil. Hutan, kalau kita tinjau dari segi peranan hutan, maka hutan dapat digolongkan ke dalam 2 golongan, yakni hutan pelindung. Hutan pelindung merupakan hutan yang sengaja diadakan untuk melindungi tanah dari erosi, kehilangan humus, dan air tanah. Nah, golongan kedua adalah hutan penghasil atau hutan produksi, yaitu hutan yang sengaja ditanami jenis-jenis kayu yang dapat dipungut hasilnya, misalnya hutan pinus, damar, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada air. Air sebagai salah satu sumber alam yang terdapat di mana-mana di bumi. Sungai, danau, lautan, dan di bawah tanah. Udara sebagai uap air yang kesemuanya meliputi 4/5 bagian seluruh permukaan bumi. Seyogianya manusia menggunakan air dengan baik dan berusaha mencegahnya dari pencemaran-pencemaran yang mengganggu berjalannya fungsi vital air dalam. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Bila fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.